Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya permintaan untuk menjelaskan apa itu plester dengan lebih dalam, seperti Anda ketahui bahwa plester ini maksud adalah positioning, maka saya akan mencoba untuk membuat video singkat yang menjelaskan tentang positioning secara simple. Saya menggunakan copywriting yang agak provokatif atau menimbulkan dampak sensasional, yaitu judulnya hari kini masih ngomongin positioning, tempel plester aja. Ya. Nah, dengan adanya ini, seolah-olah memberikan kesan bahwa saya ingin membungkam semua orang yang bicara positioning. Bukan itu. Ya, karena plester yang saya maksud adalah plester dengan tulisan yang. Di mana yang ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan positioning yang tepat dan tajam bagi teman-teman. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah pilihlah produk kategori yang sudah ada. Ya. Apalagi Anda produk baru, jangan mencoba-coba, langsung menciptakan kategori baru. Karena itu akan sangat sulit dan sangat mahal. Oleh karena itu, kita gunakan produk kategori yang sudah ada. Kemudian kita tempel dengan kata yang, dan kata yang ini harus hanya Anda yang punya. Jadi jangan menggunakan kata yang di mana orang lain atau pesaing kita juga punya. Ya, kata yang kita tempelkan pada kategori kita adalah yang hanya dipunyai oleh kita. Kalaupun nanti pesaing akan mengikuti, akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa mengikuti. Itu pun dengan chance, dengan kesempatan, ketika kompetitor sudah bisa mengikuti, itu pun dianggap KW. Ya, dianggap KW-KW saja. Nah, ini adalah strategi positioning yang kuat. Contohnya, produk kategori umum, yaitu produk yang sama, ada pesaing, ada 10 pemain di pasar, 10-10-nya punya produk yang sama. Nah, di nomor 6 itu adalah produk Anda yang juga sama. Nah, yang dilakukan adalah produk Anda ditambah dengan kata yang, dengan syarat, hanya Anda yang memiliki kata yang itu. Akan menjadi produk yang berbeda. Atau kalau Anda beruntung, akan menjadi kategori baru di mana Anda yang menjadi pertama. Ingat bahwa posisi pertama pada sebuah kategori adalah posisi yang sangat menguntungkan. Karena pionir akan selalu mendapatkan 60% market share. Ya. Oke. Contohnya untuk produk Indomie. Produk kategorinya mie instan, ada 10 merek mie instan, produknya juga sama semuanya, cara masaknya juga sama, bentuknya sama, mungkin bumbunya yang beda. Nah, di sini letaknya di mana kita bisa masuk menjadi bumbu yang hanya kita yang punya, yaitu untuk Indomie dikasih kata yang Indonesiana. Maksudnya Indonesiana adalah bumbunya itu yang 5 kali 5 cm itu hanya menggunakan resep-resep asli Indonesia. Tidak ada satupun yang diambil dari negara lain. Hanya Indonesia. Itu kalau konsisten dilakukan oleh Indomie, maka dia akan menjadi kategori baru. Yaitu mie instan yang Indonesiana.
maka dia menjadi yang pertama dan menguasai kategori itu. Karena tidak ada yang lain yang bisa masuk ke situ. Ketika ada yang mencoba untuk masuk ke sana, maka dalam persepsi calon konsumen akan dianggap sebagai, oh itu 11-12-nya, KW-KW lah. Ya. Ini contohnya yang menggunakan kata yang. Tentunya tidak sesederhana ini saya sederhanakan. Agar supaya mudah diikuti oleh teman-teman, apalagi para pelaku UKM. Oke. Contoh kedua adalah permen. Produk permen, semuanya produk permen, sama saja, ada yang rasa kopi, rasa segala macam. Nah, katakanlah semuanya permen rasa kopi. Anda punya permen di nomor 6. Kemudian Anda tambahkan sesuatu yang hanya dimiliki oleh kita, yaitu yang gantinya ngopi. Jadi permen yang gantinya ngopi menjadi produk yang berbeda. Karena secara fisik dia adalah permen, tapi secara imajiner dia adalah kopi. Ya. Jadi produk kategorinya adalah permen, tapi market kategorinya adalah kopi. Ya. Di mana rasional thinking-nya itu adalah permen, tapi subconscious mind-nya adalah kopi. Ya. Itulah yangnya Kopiko. Nah, ini juga bisa berlaku untuk personal brand, yaitu ketika saya membangun personal brand dari waktu itu kandidat gubernur Fosibowo, ya, maka dari kandidat gubernur yang ada, bukan 10 sih, waktu itu hanya 2 kandidat gubernurnya dan 2 lagi adalah wakil gubernurnya, maka dari 4 orang itu yang punya kumis cuma Fosibowo. Ya. Dan ini hanya bisa digunakan untuk yang kita sebut brainwash campaign. Campaign masa-masa terakhir di mana lupakan kandidat gubernur yang lain, lupakan nama Fosibowo, lupakan dia adalah ahli tata kota, lupakan ini itu. Begitu masuk TPS, lihat kumis, coblos. Ya, jadi Fosibowo adalah kandidat satu-satunya kandidat yang berkumis pada saat itu. Itu membuat di dalam kartu suara itu dia menjadi berbeda dan unik. Ya. Kalau berbeda saja tidak cukup, harus unik dan harus satu-satunya. Nah, apabila Anda mampu menjadi satu-satunya, maka itu akan menjadi tipping point Anda. Small things that make a big difference. Jadi dalam kaitan dengan Fosibowo ini, kumisnya Fosibowo adalah tipping point. Ya, yang akan membuat perubahan yang besar. Perbedaan yang besar. Karena yang lain tidak berkumis, hanya dia yang berkumis. Nah, ini adalah cara membuat strategi positioning yang simple, berdasarkan pengalaman saya selama 50 tahun, masih banyak lagi yang saya lakukan seperti itu. Dan ini pilihan buat Anda bisa memilih cara positioning yang lebih rumit, teoritis, dengan cara step by step. Ya. Nah, pesan saya jangan sampai teori yang harusnya memudahkan eksekusi itu malah akhirnya menjadi mempersulit eksekusi. Masih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.